Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Merike Alfa, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 3 Lebong, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Saya merupakan CGP angkatan 10 kelas 10.04, di mana fasilitator kelas 10.4 adalah Ibu Dwi Kora Hayuwati dan pengajar praktek adalah Ibu Rukmiwati. Dalam video ini, saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Metode Bagja ini terdiri dari yang pertama adalah buat pertanyaan utama, yang kedua adalah A. Ambil pelajaran, yang ketiga adalah G. Gali pemimpi, yang keempat adalah J. Jabarkan rencana. Dan yang kelima adalah A. Atur eksekusi. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah B. Buat pertanyaan utama. Buat pertanyaan utama ini berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Pada tahap ini, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Yang ketiga adalah gali mimpi. Gali mimpi merupakan narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Yang keempat adalah J. Jabarkan rencana. Dalam jabarkan rencana ini, kita diminta untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, A. Atur eksekusi. Dalam atur eksekusi ini membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, bernalar kritis, disiplin, berkebinekaan global, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Dari visi tersebut, maka dapat diambil prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik dengan model pembelajaran inovatif berbasis teknologi. Setelah menentukan prakarsa perubahan, maka yang akan kita lakukan selanjutnya adalah membuat tahapan Bagja. Tahapan yang pertama adalah buat pertanyaan utama atau dinamakan dengan define. Pada tahapan ini, kita akan membuat pertanyaan dan tindakan penyelidikan. Pertanyaan yang saya buat adalah apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik. Pertanyaan kedua, teknologi dan model pembelajaran apa yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik. Serta daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari tahu karakteristik murid berdasarkan penilaian diagnostik. Dan yang ketiga, mencari referensi dan praktek baik tentang cara meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik. Dilanjutkan dengan tahapan kedua, yaitu ambil pelajaran. Pada tahapan ini, pertanyaan yang saya buat adalah siapakah guru yang ahli dalam bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, model pembelajaran apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik. Dan yang ketiga, bagaimana memilih model pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik, serta daftar tindakan dan penyelidikan.
mencari referensi guru yang ahli di bidang teknologi di sekolah. Yang kedua, mencari referensi media pembelajaran yang digunakan guru dalam proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, mencari referensi media atau model yang cocok untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik. Dilanjutkan dengan tahapan ketiga, yaitu gali mimpi. Pada tahapan ini, pertanyaan yang saya buat adalah, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pemanfaatan model pembelajaran inovatif berbasis teknologi dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis setelah berjalan dengan baik. Dan daftar tindakan atau penyelidikan yang saya buat, yang pertama, melakukan kegiatan bertukar pikiran dengan rekan sejawat, membuat lembar observasi tentang bagaimana cara meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk memberikan pemahaman tentang pemanfaatan model pembelajaran inovatif berbasis teknologi melalui tim teaching. Yang ketiga, melakukan wawancara kepada peserta didik tentang bagaimana sikap mereka dalam menanggapi proses pembelajaran yang mereka lakukan, serta mempelajari literatur untuk meningkatkan kompetensi diri dalam meningkatkan pembelajaran di kelas. Tahapan selanjutnya adalah jabarkan rencana. Pada tahapan ini, pertanyaan yang saya buat adalah, apa langkah-langkah untuk memulai membiasakan pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi dalam pembelajaran? Lalu, apakah model pembelajaran yang digunakan memanfaatkan teknologi? Dan bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi ini dapat diterapkan dalam pelajaran di kelas? Serta daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, menentukan model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik, membuat perangkat pembelajaran, media pembelajaran, bahan ajar, LKPD, dan instrumen penilaian dengan baik sesuai dengan karakter peserta didik. Yang ketiga, mencari media pembelajaran yang menunjang proses pembelajaran berbasis teknologi yang tepat berdasarkan karakteristik peserta didik. Yang keempat, memberikan apresiasi kepada pendidik yang telah memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi dan memberikan apresiasi kepada peserta didik yang telah menunjukkan peningkatan kemampuan bernalar kritis di dalam kelas. Dan tahapan terakhir adalah atur eksekusi. Pada tahapan ini, pertanyaan yang saya buat adalah, siapa yang bertanggung jawab untuk memonitor jalannya kegiatan peningkatan kemampuan bernalar kritis peserta didik? Dilanjutkan dengan daftar tindakan. Yang pertama adalah melakukan kolaborasi bersama komunitas sekolah dan wakil kurikulum. Yang kedua, membuat daftar rekan sejawat kepala sekolah yang dapat mengobservasi pembelajaran yang saya lakukan. Yang ketiga, membuat rubrik penilaian dan meminta masukan kepada rekan guru, kepala sekolah, dan peserta didik, serta menyusun rencana program dan mensosialisasikan kepada warga sekolah agar mereka dapat terlibat atau berperan dalam kegiatan tersebut. Demikianlah rancangan tindakan prakarsa perubahan berdasarkan tahapan bagja yang telah saya buat. Sebagai penutup penjelasan saya pada saat ini, maka ada satu quote dari Abu Bakar yang menyatakan bahwa tanpa pengetahuan tindakan tidak berguna dan pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.